Nah, dia langsung ngeprint. Sip, tinggal langsung print atau bisa diekspor ke PDF, save as PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miapeko teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu Sistem Informasi Akademik, yang mana kita di video sebelumnya kita sudah berhasilkan input nilai ya pada masing-masing jurusan dan juga mahasiswa. Nah, di video sekarang kita akan menambahkan fitur dari print transkrip nilai, ya. Dimana nantinya kan sebelumnya kan sudah ada KHS, nah dimana nanti KHS itu kita akan print nilainya, tapi berbentuk transkrip nilai seperti itu. Nah, sebelum lanjut teman-teman siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung silakan tonton dari awal karena kita sudah part ke-52 ya. Video kali ini sudah masuk ke 52 part video. Nah, juga teman-teman siapkan project di dalam kode editornya ya. Dan saya ingatkan teman-teman juga bisa gabung di kelas Source Code ya. Linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita buka kode editornya, lalu masuk ke application, masuk dulu ke view, admin, templates, lalu kita masuk ke sidebar. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk transkrip nilai. Nah, di sini nih. Di bawah LI input nilai ini kita tambahkan transkrip nilai. URL-nya kita arahkan ke transkrip. Ininya kita ganti aja ikonnya dengan file. Ini ke nilai. Lalu kita buat metode baru dalam controller nilai yaitu transkrip. Nah, gitu deh. Biar enak. Transkrip. Oke. Berarti kita akan buka controller nilai. Lalu kita scroll ke paling bawah. Di sini kita akan buat metode public function transcript. Nah, di sini kita ambil saja yang ini. Copy, paste. Ininya boleh hapus. Lalu untuk title-nya data transkrip nilai. Nilai di sini data transkrip nilai mahasiswa. Untuk ininya kita hapus saja. Kita buat variabel data yang akan ditampilkan adalah data mahasiswanya. Kita buat inisialnya mahasiswa, lalu di sini tinggal this. Kita ambil dari model mahasiswa get data. Oke, kita ambil dari model mahasiswa, lalu ambil metodenya yaitu get data. Nah, ini ya, ngambil get data karena dia sudah join ke jurusan. Oke, kita di sini udah di result belum ya? Oh, belum. Kita result. Nah, ini untuk load view-nya kita arahkan ke admin, nilai, transkrip. Nah, kita parsing variabel datanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke view. Ke view admin, nilai.
Di dalam folder nilai kita buat transkrip, file transcript.php. Untuk ininya kita ambil saja di mahasiswa ya. Indeks dari mahasiswa. Kita copy semuanya, lalu paste di transkrip. Buttonnya ini kita hapus saja. Ganti menjadi H3 print data transkrip mahasiswa. Nah, untuk fieldnya di sini nomor, name, nama, jurusan. Kita ambil saja jurusan. Lalu email nih enggak. Ini udah jadi jurusan. Semester. Oke. Di sini ini udah pas nih ngambil dari mahasiswa. Ininya inisialnya. Name, nama mahasiswa, nama kepanjangan, jenis kelamin enggak. Di sini tinggal masukkan jurusan. Lalu semester. Print transkrip. Gitu. Kita satu aja ya. Langsung print. Metodenya kita arahkan ke admin nilai, masuk ke print, langsung print. Kita belum buat ya, kalau ini kita belum buat. Berdasarkan ID mahasiswa, buttonnya primary, di sini buttonnya print. Oke, kita coba refresh, lalu masuk ke transkrip nilai. Nah, dia udah masuk. Nah, ketika diklik, nah ini harusnya nantinya akan mendownload transkrip nilainya. Oke. Berarti karena di sini udah diarahkan ke controller nilai, lalu metodenya print untuk print atau mendownload dari transkripnya. Maka kita balik lagi ke controller nilai, lalu akan buatkan metode printnya. Di sini kita buat metode baru, public function print. Yang mengambil dari parameter ID dari mahasiswa. Oke. Lalu di sini kita buat variabel data untuk menampung data mahasiswanya. Mahasiswa. Kita this masuk ke mahasiswa model mahasiswa. Di sini kita akan buat metode baru MHS ID misalkan dengan namanya, yang akan mengget dari parameter ID mahasiswa ya, yang ini di-get dari sini. Kita buat aja dia row array. Nah, sekarang kita akan buat mahasiswa ID di dalam model. Masuk ke model mahasiswa, m_mahasiswa. Nah, di sini di bawah deh. Di bawah kita buat public function. Nama metodenya ini MHS ID. Begitu. Lalu yang mengambil parameter ID dari mahasiswa. Di sini this.
db select bintang from tabel mahasiswa, lalu join kemana? Ke tabel jurusan ya, jurusan di mana tabel jurusan bukan, di mana tabel mahasiswa ini betul. Berarti kita get dari tabel mahasiswa, di mana tabel mahasiswa itu ada ID jurusan. Kita coba lihat ID jurusan ya. Tabel mahasiswa, ID jurusan itu sama dengan jurusan, tabel jurusan dari ID jurusan, key-nya. Kita left join. Lalu tinggal di sini di where, this db, where dari mana? Dari tabel mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Dari yang di-get-nya ID mahasiswa. Gitu. Tinggal kita buat variable query sama dengan variable this db get. Gitu. Tinggal return variable query. Oke, kita sudah buat modelnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke controller. Lalu kita buat lagi variable data untuk menampung data nilainya yang diambil, bukan nilainya, nilai dari mata kuliah yang diambil. Berarti kita buat saja di sini nilai inisialnya, yaitu kita this. Ini penamaan sih harus benar-benar enak ya untuk dibacanya. Jadi bebas ya teman-teman, kalau saya sih buatnya apa ya? Ya udah nggak apalah nilai gitu deh. Karena akan mengambil data KRS, ya udah jangan nilai. Kita get KHS bukan KRS. Get KHS yang sudah berisi nilainya, begitu ya. Get KHS, kita buat variable this, kita ambil dari model KRS, m_KRS, m_KRS, kita ambil ke sini, sambungkan. Lalu di sini kita akan get dari ID mahasiswa, Nah, di sini kita akan result ya. Result. Nah, setelah itu tinggal kita buat view-nya di slot view, arahkan ke view print ya. Admin slash nilai, masuk saja ke nilai, lalu print. Gitu. Ambil variable data dong, diambil datanya di parsing. Oke, lalu kita masuk ke view nilai. Mana view nilai? Ini. Kita buat print ya. Print titik php. Oke, di sini kita buat saja div untuk kontainernya, atau buat dulu row. Yang pertama kita buat dulu row, lalu gini buat class div class container. Nah, di sini kita buat H4 untuk nama kampus. Isi aja ya. Misalkan seperti itu.
Nah, di sini kita buat table. Kita kasih kelas aja table. Lalu kita buat tabel body. Di sini kita buat tr. Lalu td. Untuk image, untuk img dari apa namanya logonya, kita kasih aja row span 4 ya. Lalu stylenya nanti teman-teman bisa ini aja deh, atur untuk lebar atau dan juga widthnya. Nah, lalu kita buat tr lagi ke bawah. Kita buat baris lagi ya. Tr itu adalah baris. Di sini kita buat th aja. Th untuk name. Ini kita buat td. Kita buat td. Di sini kita echo dari variabel mahasiswa. Yang ini diambil mahasiswa. Apa yang diambil? Nama MHS dan juga kepanjangan ya. Echo variabel mahasiswa dari nama kepanjangan. Nama kepanjangan. Name. Nama dulu aja deh. Di sini nama. Nama lengkap. Oke, lalu kita copy aja. Di atasnya baru name. NEM. Dari name yang diambil. Oke. Lalu kita copy lagi yang ini. Kita tampilkan juga apa namanya jurusan. Oke. Lalu di sini kita buat lagi div class row. Lalu div class container. Oke, kita coba save, lihat dulu hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita balik ke controller. Kita panggil aja ini headernya nih. Kita load headernya ya, supaya CSS-nya juga dapat. Kita load headernya. Nah, ketika diklik ini kita arahkan aja. Masuk berarti ke mana? Ke transkrip ya. Ketika diklik, itu kita arahkan target blank-nya. Target blank. Jadi ketika diklik, dia buka tab baru. Nah, gini. Wow, kok hitam semua ya? Oke, berarti di sini butuh header. Oke, atau begini aja deh. Ini kita matikan dulu. Jadi kita coba masuk aja ke templates-nya. Masuk ke templates, lalu masuk ke header. Nah, kita load aja headernya di sini. Jadi ini kita ambil aja dari mulai head sampai dengan HTML doc type-nya. Atau yang ini deh, segini dari head ke head. Nah, ininya aja deh. Nah, dari meta, pokoknya dari pembuka head
sampai penutup headnya. Kita copy, masukkan ke print, ya, print nilai. Kita simpan paling atas aja di sini. Kita coba save ya. Lalu kita coba refresh ke browsernya. Kita coba print lagi. Nah, ini udah dapat CSS-nya ya. Tinggal dimodifikasi aja. Balik ke print nilai. Nah, di sini kita kasih kelas aja. Text center misalkan. Text center. Kita coba save. Dia ke tengah. Atau kita kasih aja H3 biar agak besar. Lalu kita coba balik lagi. Apalagi ya? Nama jurusan sudah. Di sini logo nanti kita akan masukkan. Ini untuk image src-nya kita php echo base URL. Kita arahkan ke assets slash. Kita belum punya logo ya, teman-teman bisa ini aja. Cari aja logonya. Saya akan pakai gambar yang ada aja. Pakai yang default aja deh yang ini. img slash default .jpg. Kita kasih aja style width-nya berapa, 100 kayaknya cukup ya, 110 atau 110 pixel. Nah, ini logo ya, bisa diganti sama logo ya. Logo. Kalau ini mau ke bawah tinggal tambah BR aja deh. Ini pasti agak sedikit lama ya. Kita pentaskan aja yang transkripnya sampai bisa di print. Oke. Raw mt 4. Kasih BR juga di sini. Nah, oke lah, cukup. Nah, sekarang kita akan menampilkan data nilainya. Data nilainya. Yang pertama, div class table. Kita kasih kelas table lagi. Kita kasih aja table border. Sini aja table headnya. tr td nomor kode jurusan ya. Kode mata kuliah. Ini mata kuliah. Lalu ada SKS. Di sini ada nilai. Di sini ada bobot nilai. Oke. Di sini lalu kita kasih tabel body. Tabel body. Kita buka tr. td 1 2 copy 6 3 4 5 6. Oke, kita looping datanya. Tinggal tag php. Pertama kita buat variabel i untuk indeksnya sama dengan 1. Lalu di sini kita tinggal for each. For each dari mana? Ini header boleh kita close. For each dari
mahasiswa, yes, variable row, lalu loopingnya di sini tutup. Nah, pertama PHP echo dari variable i++, row dari mana? Dari kode ID mata kuliah, lalu row dari mata kuliah, SKS, nilai. Nah, untuk yang bobot ini cara hitungnya berarti harus buka lagi stik PHP. Cara hitungnya kita buat percabangan if variabel row dari nilai. Apabila variabel row dari nilai sama dengan A, maka di sini akan menampilkan bobotnya, nilai bobotnya. Variabel bobot, kita buat variabel bobot untuk menampung nilainya yaitu 4. Kalau A itu 4 ya. Else if row dari nilai sama dengan B itu echo variabel bobotnya berapa? 3. Kita copy aja. S. B berarti di sini C. 2. D menampilkan nilai 1. Di sini tinggal else echo variabel bobot sama dengan 0 ya, terakhir. Nah, berarti oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan datanya ya. Jumlahkan datanya. Caranya kita di sini tinggal apa ya? Oh, ini penutup tabelnya mana ini? Div class table. Ini bukan div. Ini table. Oh, cut. Table body. Di bawah tabel body kita buat penjumlahannya. Namun sebelumnya ini pindahkan dulu aja penutup dari for each-nya ya. Penutup for each-nya di bawah si PHP-nya ini. Nah, lalu kita akan buat variabel total bobot. Total bobot sama dengan row dari SKS dikali variabel bobot. Nah, terus di sini variabel kita buat variabel grand total. Grand total sama dengan variabel grand total ditambah total bobot ya. Variabel total bobot. Nah, namun si si bobot itu kan harus didefinisikan dulu. Nah, kita definisikan dulu aja nilai bobotnya itu berapa. Nah, kita
Nah, di sini nih kita definisikan variabel SKS-nya. SKS sama dengan 0 dan variabel total bobot itu sama dengan 0. Begitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba save. Lalu kita coba refresh ya. SKS non-object, line number, define variable grand total. 117. Kita coba lihat di line 117. SKS non-object. Kita ngambilnya dari sini, get KHS ya, bukan dari mahasiswa. Kita paste, save. Kita coba refresh. Undefined variable grand total. Nah, kita buat dulu aja di sini untuk grand total nilai defaultnya. Grand underscore total sama dengan 0 aja, begitulah. Nah, dia dapat mata kuliah nilainya 4, bobotnya ini nggak keluar. Lah, ini TD-nya kurang astagfirullahaladzim. Nah, begini dong. Oh, pantasan. Kita coba refresh. Nah, dia A, bobotnya 4. Ya. Kita coba lihat yang lain. Coba si Nina nih. Oke. Nah, ini tadi belum nampil karena belum di echo ini. Grand totalnya. Untuk apa namanya menampilkannya kita buat saja di sini variable row. Div class row. Lalu div class container. Buat saja bold seperti inilah, text bold. Apa namanya, total SKS. Total SKS yang ditempuh, kita php echo variable SKS. Kasih paragraf dulu biar rapi. Bungkus dengan paragraf. Sini IPK misalkan. PHP echo number format, kita gunakan number format dari variable grand total. Grand total dibagi SKS. Kita kasih yang kedua di belakang komanya. Sip. Kita coba save. Ctrl S. Refresh. Nah, dia dapat total SKS-nya berapa di sini? 9. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Nah, IPK-nya dia juga dapat. Oke, sip. Ini untuk menampilkan transkrip nilainya. Ini di bawah kita akan gunakan saja fitur print dari JavaScript ya. Script. Salah nulisnya. Script. Pakai window print aja. Window titik print. Begitu. Save. Kita coba tes ulangi. Refresh. Nah, dia langsung nge-print. Sip, tinggal langsung print atau bisa diekspor ke PDF, save as PDF. Nah, itu teman-teman untuk transkrip atau laporan nilai. Mudah-mudahan teman-teman paham dan juga bisa mengikuti. Adapun nanti hal-hal yang kurang bisa
bisa diperbaiki lah ya. Nah, untuk transkrip nilai barangkali itu saja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu untuk menampilkan transkrip nilai pada halaman mahasiswa ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.